Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 89 mau presentasikan tentang jurnal kami yang berjudul tentang analisis antrian pelayanan pada rumah XXI Transmart Rungkut. Abstrak. Pada umumnya, antrian yang cukup panjang dapat menimbulkan ketidaknyamanan para penunjang. Oleh karena itu, efisiensi waktu pelayanan merupakan sebuah hal yang paling menarik untuk dikaji. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai sistem antrian pelayanan pembelian tiket bioskop Transmart Rungkut yang bertujuan untuk mengetahui model antrian apa yang diterapkan di bioskop tersebut. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk perbaikan yang meminimalisasi waktu antrian dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dapat dilayani dalam satu waktu. Sehingga peneliti menentukan model antrian dengan jumlah aktivitas 8 disertai waktu aktivitas yang diperlukan setiap proses antrian. Pengolahan datanya menggunakan software Arena yang dilakukan pengolahan data dan didapatkan waktu replikasi setiap aktivitas antrian yaitu sebanyak 3 kali replikasi. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software, didapatkan semua proses mempunyai nilainya itu yaitu 0. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat 0 diterima karena 0 berada di dalam rentang mu1 dan mu2 sehingga dapat dikatakan data tersebut valid. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pemecahan masalah optimasi sistem antrian pada bioskop XXI Transmart Rungkut karena simulasi dan output arenanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Pendahuluannya ini tentang terus lanjut. Terus ini dia penulis melakukan penelitian terhadap sistem antrian di salah satu bioskop yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sistem antrian pelanggan di bioskop XXI Transmart Rungkut. Permasalahan di bioskopnya itu banyak antrian yang disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan sehingga pengguna fasilitas yang tidak bergerak mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layanan karena jumlah server yang tidak mampu menampung banyaknya pasien mengantri di bioskop sinema XXI Transmart. Metode penelitiannya ini lanjut. Metode penelitiannya, yang pertama ada tahap pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung di bioskop sinema XSI Transmart Rungkut. Data yang dibutuhkan yaitu data sekunder berupa variabel-variabel untuk mengetahui informasi tentang keadaan pada bioskop sinema yang dapat dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus analisis antrian pelayanan pada pembelian tiket bioskop sinema. Data-data yang dibutuhkan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada data kedatangan pembeli, menunggu di loket, pemesanan tiket, penentuan film, memilih kursi, pembayaran, mendapatkan tiket, menunggu film dimulai. Di mana didapat data aktivitas antrian sebagai berikut. Seperti ini, aktivitas antrian pelayanan pada bioskop Cinema FX1, di mana di sini ada 8 aktivitas dan 2 stasiun. Stasiun pertama tuh dari kedatangan pembeli sampai memilih kursi, dan stasiun kedua ada pembayaran sampai menunggu film dimulai. Di sini ada pengukurannya menit dari 1 sampai 10 dengan rata-rata seperti ini. Soalnya ada activity cycle diagram dari kedatangan pembeli, lalu ke white menunggu di loket sampai dispose. Seperti ini activity cycle diagramnya, lalu ke tahap pengolahan data. Berikut adalah tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data. Di sini ada studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data sampai ke kesimpulan dasaran dan selesai. Penjelasan flowchart. Di sini yang pertama ada mulai, di mana tahap paling awal melakukan praktikum ada studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data melalui buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan maupun jurnal.
Ada studi lapangan juga, di mana studi lapangan dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Terus ada perumusan masalah juga, yaitu mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan, yaitu menentukan sistem antrian di bioskop sinema XX1 Prosmat Rungkut. Yang kelima, ada penentuan batas masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Seperti ini, di mana manfaat penelitian adalah kegunaan hasil peneliti nanti, baik kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya manfaat bagi peneliti di bioskop. Ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini ada 8 data, dimulai dari kedatangan pembeli sampai menunggu film dimulai. Lalu ada pengolahan data, verifikasi, validasi, hasil dari pembahasan, kesimpulan dan saran sampai selesai. Lanjut ke bab 3, ada hasil dari pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi. Di mana verifikasi dan validasi dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori dengan fakta agar dapat hasil yang valid. Maka dilakukan perhitungan jumlah replikasi menggunakan software Arena sebagai berikut. Yang pertama ada menghitung jumlah replikasi, di mana replikasi ada 8 dengan total waktu, jam, dan konversi menit seperti ini, seperti di tabel. Kita dapat rata-rata 0,6 dan 38, standar deviasinya 0,08, konversi menitnya dikali 6 aja dikali 60 aja jadi 5,2, bla 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 bla. Variansinya ini dengan n sama dengan 10, n kurang 1 sama dengan 9. Confidence levelnya 95% karena ditetapkannya seperti itu. Lalu di sini ada HW dengan hasil 0,06, ada beta juga dengan hasil 0,06, N aksen 2,7 menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Eh, ini ada total waktu pengukuran. Pembelian pertama sampai ketiga, total waktu pengukurannya ada 49, 44, dan 46. Hasil output simulasinya ada totalnya ini 38, sekian, 43, dan 47. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wedge Confidence Interval, di mana H0, mu1 sampai mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2. Selanjutnya seperti ini juga, kita dapat perbandingan output real system dan arena, di mana di sini ada replikasi 1 sampai 3, ada rata-rata, standar deviasi, variansi, n kurang 1. Dengan hasil data seperti ini. Dengan HW-nya hasilnya 0,2. Sehingga coefficient intervalnya adalah seperti ini. Hasilnya minus 2,96164485 kurang dari mu1 sampai mu2 kurang dari 9,544. Adapun analisanya, yaitu dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid, yang artinya tidak ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Yang kedua ada output simulasi, di mana output simulasi dari aktivitas antrean pelayanan pada bioskop sinema XX1 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Seperti itu. Lalu ada analisa output dari software ini. Dari hasil output Arena dapat diketahui bahwa hasil di antara kedatangan pembeli adalah 0. Artinya semua sistem telah berproses dan tidak ada antrian. Menunggu di loket adalah 0, artinya semua sistem telah terproses dan tidak antrian. Pokoknya semua aktivitas tuh hasilnya 0, berarti telah terproses dan tidak ada antrian. Pokoknya semua kayak gitu. Nah, dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima. Karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid dan sistem dapat menyelesaikan permasalahan dalam antrian dan tidak adanya perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Di mana kita dapat kesimpulan
Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah hasil output dari software Arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas di bioskop sinema XX1 Transmart Rungkut. Penelitian ini yang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan validasi hasil output dan analisis. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu 1 sampai mu 2 sehingga dapat dikatakan hasil tersebut valid dan sistem dapat menyelesaikan permasalahan dalam antrian tidak adanya perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Hasil output simulasi Arena ini memberikan solusi dari permasalahan antrian di bioskop sinema XX1 Transmart Rungkut karena lamanya waktu menunggu antrian. Sehingga dengan adanya simulasi ini dapat memberikan gambaran dan solusi yaitu penyusunan aktivitas antrian sebaik mungkin seperti penambahan jumlah pelayanan. Model simulasi ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya di lingkungan industri maupun di lingkungan umum, yaitu beberapa kepentingan seperti simulasi antrian yang baik, biaya minuman sistem antrian agar lebih meminimumkan biaya perusahaan atau layanan umum. Untuk penelitian lebih lanjut, agar dapat melakukan penelitian dengan menggunakan faktor lain seperti banyak jumlah pelanggan dan jumlah pelayan, serta dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software yang bisa digunakan mensimulasikan proses antri dari awal pelanggan datang sampai pelanggan menerima pembayaran tiket untuk membandingkan hasil outputnya sebagai output yang dihasilkan lebih optimal. Adapun daftar pustakanya di sini ada 4. Ya, segitu saja dari jurnal kami. Selanjutnya kita merunning software Arena. Nah, sebelum kita memulai software Arena, kita harus menyiapkan satu folder, di mana folder itu kita namakan dari studi kasus yang kita dapat, di mana kita kelompok 89 dapat studi kasus pelayanan bioskop. Dalam folder ini terdapat notepad-notepad dari aktivitas. Contohnya aja, notepad pertama itu ada aktivitas yang kedua. Nah, seperti ini pengumpulannya, aktivitasnya kita mulai dari menunggu di loket, stasiun utama, pemesanan tiket, penonton film, sampai membeli kursi. Terus stasiun yang kedua ada pembayaran, mendapatkan tiket, sampai menunggu film dimulai. Nah, ini contoh notepadnya. Jadi kan ada pengukuran menitnya tuh dari 1 sampai 10. Jadi kita tulis aja di notepadnya kayak gini, yang di menunggu kan dimulai dari menunggu di loket. Jadi kita tulis aja 12, 15, 14, 7, 4, 5, 14, 14, 3 sampai 5. Begitu seterusnya sampai menunggu film dimulai. Jadi kan di sini ada 7 aktivitas. Nah, di folder juga ada 7 aktivitas. Setelah membuat notepad, kita langsung ke arenanya. Nah, seperti ini. Mula-mula kita membuat create 1 di mana create 1 itu ada di basic process. Kita tarik, taruh ke sini. Nah, agak nge-lag ya. Oke, sip, sip, sip. Nah, setelah di stasiun 1 kita ke basic process. Di sini kita pakai 4 proses. Ini proses pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu selanjutnya kita menggunakan lot pertama ada di Excel. Di sini, terus kita cari stasiun kedua di Advance Transformasi. Nah, di stasiun kedua itu ada berapa ya? Ada 3 proses kalau nggak salah. Lah, sorry tadi hilang. Prosesnya ada 3. Kita tarik prosesnya.
Terus kita tambahkan record di bagian ini juga basic process, dari record dan yang terakhir dispose. Mana ya? Ini. Nah, selanjutnya kita ubah klik pertama menjadi pokoknya klik 2 tadi, klik kanan 2, kita ubah menjadi kedatangan pembeli. Kedatangan pembeli. Lalu ini max intervalnya jadi 1, unitnya diganti ke menit. Ini juga random expo yang tetap. Terus site pertama add, lalu tambahkan entity type, di mana entity type yang pertama itu ada, ya, entity type, ya benar. Enggak sih, ya. Terus juga add lagi entity picture, lalu ininya picture report, udah benar, terus klik OK. Yang ini ada stasiun pertama, kita ganti menjadi pos antrian. Ini udah benar, ini oke. Nah, selanjutnya ke bagian proses klik dulu juga. Nah, sebelum itu kita tuh ke bagian tools, terus input analyzer. Nah, di sini kita klik view, lalu apa ya, new. Selanjutnya kita klik file lagi, ke data file, use exciting, lalu ke, nah di sini pelayanan bioskop kita pakai notepad yang tadi. Karena ini proses yang pertama, kita pakai yang pertama, begitu juga selanjutnya. Lalu kita klik fit, fit all. Nah, di bagian expression di sini kita copy aja ya. Nah, setelah hit copy, kita balik ke bagian sini. Nah, kita ganti di mana nama prosesnya ini menunggu di loket. Salah, di loket. Kita ganti delay type-nya jadi expression, unitnya jadi minute. Terus, oh ya, expressionnya kita ubah ke yang tadi kita copy. Kayak gitu. Begitu seterusnya sampai proses keempat. Ya, kita udah mengisi 4 proses ini, kita langsung ke bagian route-nya. Kita klik 2, di mana kita ganti route-nya menjadi 1. Lalu di sini ganti jadi eh gimana aja nggak sih? Kita jadi menuju stasiun 2. Kita ganti unitnya menjadi minute. Terus ini stasiun namanya jadi stasiun 2. Lalu klik OK. Kita menuju stasiun 2. Kita ganti namanya menjadi teller. Salah. Teller. Klik OK. Selanjutnya kita ke bagian proses 5 sampai 7. Sama aja sih sama yang kayak tadi. Jadi kita skip aja. Setelah melakukan proses seperti tadi, langsung saja kita ke bagian uh, running-nya. Dengan cara klik ini kan tadi. Cepat aja. Kita tunggu. Sebelum muncul seperti ini, kita klik OK. Kita klik yes. Dan muncul ini project-nya. Nah, nanti kita kopas di bagian replication and at time. Di sini 0,336898 ini kita kopas. Di sini kan ada replication sampai 10. Nah, kita kopas di bagian replication and at time dan dimasukkan ke hasil outputnya. Nanti
Ya seperti ini dia 1 sampai 8 nanti diolah sampai menemukan analisa outputnya. Dah, itu saja dari kelompok 89. Jika ada kurang dari, jika ada salah kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.